geng Solo otomatis mengecil itu kalau Kapolri sudah diganti. Pak Harto tidak merasa terlalu penting dulu membangun oligarki karena dia punya kepemimpinan yang kuat. Jadi semakin lemah satu kepemimpinan, semakin membagi kewenangan itu ke oligarki. Sehingga oligarki itu mendukung dia. Nah, aparat hukum apa segala. Kita punya presiden paling lemah selama ini adalah Joko Widodo. Sehingga dialah memberikan semua hak kepada oligarki, dia memberikan ini kepada penegak hukum, dia menempatkan pejabat-pejabat yang ada masalah hukum sehingga dia bisa kendalikan. Jadi kekuasaan digunakan untuk dibagi-bagi. Dialah menyogok rakyat lewat bansos. Ya kan? Nah, dengan membuat utang macam-macam. Itulah pemimpin lemah itu pasti membagi kekuasaan kepada penopangnya, bukan kepada rakyat. Itu. Dulu di kampung saya ada saudara saya koordinator pencuri sapi. Koordinator pencuri sapi. Nah, keren. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua anak buahnya nyetor ke dia, bukan nyetor. Dia bilang aku mau nyumbang ke masjid ini, maka anak buahnya datang ke sana untuk bayar itu. Aku mau pesta belen, anak buahnya datang. Jadi dia menikmati pembayaran anak buahnya itu sebagai tokoh. Dan dia tugasnya hanya kalau anak buahnya tangkap datang ke polisi. Karena dia juga melayani polisi. Nah, itu perumpamaan saya. Siapa tahu ini koordinator pencuri sapi. Belum tentu orang itu bahwa dia ini, tapi aku mau bantu ini, aku mau bantu ini, ya kan? Aku mau ini, aku mau bagi ke relawan. Pokoknya gua nggak mau tahu urusannya. Ya itu kan sama dengan korupsi. Nah, kalau menyatakan bersih, bukan. Ya itu tadi, koordinator pencuri sapi. Contoh paling. Itu di kampung saya, saudara saya, koordinator pencuri sapi. Itu. Ketika Pak Jokowi, ini mencuri kepala saya, Bang, menyatakan soal 2 periode itu, dia menggunakan topi dan netizen, BIN, Badan Informasi Intelijen Netizen, mengatakan harga topinya hampir 1 juta. Nah, itulah, kan itu fleksinya kan udah kelihatan, istrinya pakai apa, mantunya pakai apa, kan makin terbuka lah itu. Nah, kita tidak tahu uang ini ada disimpan di mana. Jadi kan kemungkinan ada disimpan, kemungkinan memang hanya sebagai koordinator pencuri sapi tadi itu. Nah, tapi yang jelas kehilangan berapa tambang yang dibagi-bagi. Ada tambang di Maluku itu luasnya hampir 20.000 hektar yang kayak negara dalam negara. Punya bandara khusus. Dan itu pemiliknya Bintang. Nah, Malowali macam-macam dikasih semua. Nah, sekarang itu di mana uangnya? Nah, sekarang saya melihat Pak Prabowo mengintai itu sekarang. Maka dibentuklah untuk ini tadi Badan Industri Mineral. Industrialisasi di bidang mineral. Hilirisasi ya? Ya, hilirisasi diambil alih dan tidak terkait dengan pemain lama dan ini Bahlil. Nah, pasti orang. Nah, kita kan begini. Yang kita harus waspadai di dalam ini kan Pak Prabowo kalau dia mau menjadi presiden mandiri maka betul-betul kabinetnya adalah presiden. De Prabowo men. Gak boleh ada setengah-setengah. Nah, kita tahu yang setengah-setengah masih dalam itu Bahlil. Yang kedua Zulkifli Hasan. Yang lompat kiri kanan nggak jelas tuh. Yang ketiga ya Mendagri. Yang keempat Kapolri. Kan gitu Jaksa Agung masih bisa kita lihat, ya kan? KPK. Jadi itu harus dibersihkan segera karena saya berharap ini Pak Prabowo bisa melakukan penertiban oligarki dan sumber daya alam apabila dia sudah De Prabowo men. Yang memegang. Presiden. Mengendalikan minimal yang inti-inti itu. Karena saya berharap Pak Prabowo di tahun kedua itu sumber daya alam, oligarki diterbitkan semua, pengambilan semua sumber daya alam. Tahun ketiga saya berharap beliau masuk kepada agenda penataan politik. Karena itu penting sekali. Untuk mengantisipasi tahun keempat ya? Tahun keempat akhirnya. Tahun keempat udah mulai kampanye ya? Tahun keempatnya kita masuk dengan sistem politik yang baru. Kalau enggak, maka kita hanya mendaur ulang kesalahan yang ada sekarang. Maka Bung Indra Pilih yang saya hebat-hebatnya, kalau masih sistem ini jangan pernah berharap bisa dipilih. Nggak ada pilih Bang? Nggak berawal. Clear. Ya kan? Nah, ini yang Pak Prabowo harus menentukan jadwal itu. Bahwa tahun pertama membentuk Presiden 20 Oktober 2025, batas akhir. Membentuk Presiden masih ada waktu nih. Setelah itu masuk kepada penertiban oligarki, penegak hukum. Sampai 20 Oktober 2026 ya? 2026 sudah dikendalikan semua, maka dia masuk pada penataan sistem politik. 2007 sampai 2007 ya? Sampai 21 tahun. Itu saya yakin itu harus ada di kepala Prabowo. Karena begini, Pak Prabowo ini memperbaiki akumulasi kesalahan. Dan puncak akumulasi kesalahan adalah sejak 98 ke 2024. Ini kan puncak kesalahan, ya kan? Kalau yang sebelumnya itu masih parsial bisa diperbaiki. Ini puncak kesalahan. Nah, Pak Prabowo harus tampil, aku penyelamat Indonesia dari kesalahan, akumulasi kesalahan sejak Indonesia merdeka sampai 2029. Itu baru. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa kuat Pak Prabowo ini, Pak? Nah, saya melihat begini, kalau oligarki sudah bisa dididik, oligarki diajak ngomong aja. Orang kan tadi saya ke diskusi sama orang tokoh bagaimana menghadapi oligarki? Dia kan punya jaringan sebentar. Oligarki itu oligarki fasilitas pemerintah, bukan oligarki kekuasaan.
di negara manapun oligarkinya udah ganti-ganti. Kita oligarkinya anak keturunan. Ya, betul. Nah, ini nggak masalah bagi mereka. Saya kasih contoh gini. Orang bilang dulu, jangan ganggu Reza Khalid karena nanti terganggu impor minyak. Buktinya dia hilang, impor minyak aman aja kok. Jadi kita dibikin hantu oleh mereka. Impor minyak ke swasta? Ya. Itu kan karena pembatasan. Nah, ya itu lain ya. Lain lagi ya. Nah, jadi maksud saya, ini kita membuat hantu sendiri. Ya. Apa sih hebatnya? Siapa namanya? Mohon maaf, kebun sawit? Nggak ada hebatnya. Itu karena hanya dia lebih gampang dapat HGU, dapat apa segala, nyogok kiri kanan, sehingga dia dapat pasar luar negeri. Nggak ada hebatnya. Jadi itu harus dihilangkan bahwa, itu harus dibedakan. Kalau negara itu bukan oligarki, pengusaha. Bedanya oligarki dengan pengusaha, investor. Investor itu tidak ada niat untuk membeli kekuasaan. Dia membangun persaingan dan menjaga jarak dengan nah kalau oligarki adalah berbisnis di atas fasilitas kekuasaan. Yang itu yang kita harus lawan. Karena dia beli kekuasaan, membeli aparat hukum, membeli politisi, membeli apa. Udahlah, Bung Indra kita tahulah bagaimana tahu revisi undang-undang Minerba lancar karena oligarki. Ciptaker, cipta kerja, itu kan oligarki semua. Nah, jadi Pak Prabowo menyatakan ini aku harus tadi, dan satu-satunya dua kaki menginginkan oligarki, yang kedua adalah memperbaiki sistem politik 2027. Yang perampasan aset bagaimana? Perampasan 2009, 2020 kan berjalan nih, setahun lagi aja. Setahun lagi aja, tahun depan mungkin masuk ke Gelora Bung Karno, ambil alih. Nah, problemnya Gelora Bung Karno ini tidak diserahkan ke Safri, tapi Mensesnek. Ada gugatan lagi? Ya, Halim, bukan Halim, Kemayoran. Itu ambil, gitu. Nah, kalau itu dia lakukan, dan saya dapat info ini bahwa ini dia mau itu melakukan itu. Pak Presiden mau ya? Mau. Gimana informasinya, Bang? Saya dapat info, dan dia nggak pernah kendor. Kita kan pidatonya aja kan keras sekali gitu. Jadi kelihatannya memang oligarki nih. Nah, oligarki lagi ini antara tikungan tajam juga sama dia. Ini ngeri ini. Tapi kan begini, dia kan udah kaya 7 turunan, buat apa lagi? Udahlah, berubahlah menjadi pengusaha. Jadi saya berharap oligarki berubah menjadi pengusaha. Entrepreneurship ya? Ya, tidak, Pak Prabowo tidak anti pengusaha. Yang anti adalah anti oligarki. Gitu. Itu harus dibaca. Kalian kan sudah punya modal, punya jaringan, masa menjadi pengusaha nggak berani? Ya. masih sebagai oligarki terkenal dan segala macam, punya anggaran besar, harus menghadap ke Solo? Betul, itu yang problem. Jadi artinya kalau kita lihat kan juga Pak Presiden sendiri udah mengurangi dalam arti secara publik ya pertemuan dengan para konglomerat ini ya. Saya konglomerat ya. Saya melihat begitu. Jadi kan gini, pertemuan terakhir kan pada saat 8 oligarki menghadap istana itu kan, sebelum dan nanti dibentuk. Dan pada saat itu kan muncul isu seakan-akan Prabowo menyerahkan diri pada oligarki. Ya. Info yang dapat terbaliknya, marah di situ. Marah. Kalian ini sudah merampok negara, tapi nggak mau membantu negara. Jadi maksudnya dia marah. Nah, berbagai pihak yang saya dengar memang beliau tuh nggak suka sama sekali dengan kelakuan oligarki. Dia menghormati pengusaha, menghormati pengusaha gitu. Apalagi substansi kemarahannya, Bang? Ya, saya pikir. Nah, lihatlah, kita lihat contoh kasus lah. Kan 2 kadernya di Gerindra kan Pati sama Prabowo Muli, yang menyakiti rakyat, marah. Artinya Prabowo Muli itu marah sekali kan, sampai ajudannya kan yang turun tangan. Pati kok juga begitu. Nah, yang kedua batu-batu dulu Indonesia Gelap, yang mau menggolkan Kaisang bisa jadi gubernur. Syarat umur ya? Ya, langsung dia turun. Artinya bahwa dia demokrasi dia hormati. Itu 3 kali contoh. Prabowo Muli itu contoh tuh, bahwa karena dia bukan Mendagri yang turun tangan, ajudan presiden loh yang bicara ya. Nah, artinya, kejadian kemarin, Indonesia Gelap itu fakta sekali. Fakta bahwa beliau tuh menghormati suara rakyat, dan suara rakyat kelihatannya ini mau didengarkan oleh beliau. Bahwa yang problemnya kalau presiden lain kalau mendengarkan suara rakyat ngambil keputusan langsung karena hatinya memang tidak terlalu beliau tidak pernah menghukum orang, maka mencari jalan berbelok itu. Ya, kalau kita lihat lagi tadi Bang, kita review, bagi Pak Prabowo kelihatan betul bahwa Gibran tidak lagi penting dalam tanda kutip. Tapi bagi Jokowi, Gibran bahkan sangat penting, bukan hanya untuk periode sekarang, bahkan untuk 2 periode. Ini sampai kemana? Kapan ini, Bang? Saya melihat sih kalau Prabowo kemarin itu menjadi agak sempurna kalau Kodari nggak dinaikkan. Nah, jadi kalau berhasil terus menutup pintu-pintu geng Solo, maka otomatis mengecil. Dan geng Solo otomatis mengecil itu kalau Kapolri sudah diganti. Contohnya itu yang paling utama ya. Paling utama.
Kita nggak tahu karena dengan yang menarik dengan keluarnya sprint Kapolri tadi. Itu untuk internal ya? Ya, untuk lepas dari internal, tapi itu lucu. Lucunya gini, Kapolri memberikan sprint tanggal 17 September, baru diumumkan tadi. Presiden mengangkat Ahmad Doviri menjadi utusan penasihat khusus reformasi Polri tanggal 17. Yusril menyatakan Presiden akan membentuk tim reformasi Polri akhir September. Tahu-tahu Kapolri bikin tim reformasi Polri di internal. Apa artinya itu, Bang? Nah, ini kan ini secara birokrasi itu bentuk perlawanan. Nah, apa yang terjadi nanti? Berarti ada dua dong konsep reformasi Polri. Yang tim reformasi Polri bentuk Presiden, hasilnya ini hasilnya Kapolri. Kan lucu. Kalau itu berbeda ya? Kalau itu berbeda, kok anak buah membikin? Sementara Presiden sudah menyatakan membikin dengan nama persis sama. Nah, pertanyaannya, apakah ini bukan kode dari Solo juga? Oh, kesana lah ya. Kau lawan lah. Nah, ini betul. Pertanggung jawabannya bukan ke Presiden ya, tapi ke Solo. Iya, dari reformasi Polri yang internal. Betul, yang internal. Nah, ini kan ini kok begini sih? Nah, coba bayangkan, loyalitasnya dipertanyakan, apa urusannya? Presiden kan sudah menyatakan saya akan membentuk. Ya, kalau tim kajian pemainnya, kalau dia pintar tuh Kapolri, tim kajian arah itu jangan persis sama dong dengan namanya yang mau dibentuk Presiden. Jangan pakai nama reformasi ya? Ya, tim kajian penataan, yang udah bikin lah gitu. Tapi ini memang ingin menunjukkan, lu bikin, gua bikin juga. Komandanku di Solo. Ini itu ya? Ini maksud saya bisa ditafsirkan begitu ya? Begitu. Nah, jadi sementara Pak Presiden mau pidato di PBB, anak buah bikin kacau di sini. Lagi di luar negeri ya? Pengumumannya justru sekarang. Nah, lucunya, kan kalau dia, masa sih tidak mungkin dong? Berarti tanggal 17 September udah bikin dia. Kalau memang sudah bikin. Yang kedua, kemungkinan dia tidak ada tanggalnya. Tangan mundur. Untuk menunjukkan, nah sebenarnya kalau dia ini, kalau pintar sedikit mainnya, maka dinyatakan surat perintah analisis bahan masukan untuk tim reformasi Polri. Bisa. Ya, tapi bukan tanggal 17. Kan tanggal 17 baru di sore lah gitu, baru dilantik Ahmad Doviri. Masa Kapolri bikin duluan? Berarti kehadiran Ahmad Doviri ini akan menjadi bermasalah juga di Trunojoyo. Nah, kita ya, Ahmad Doviri kan lebih senior dari Sigit kan. Ya. Nah, tidak mungkin lah Pak Presiden itu menaikkan pangkat Ahmad Doviri menjadi jenderal, kecuali memang ingin agar wibawanya di depan bintang 4 polisi. Karena tidak ada larangan bahwa hanya bintang 3, tapi dia naikkan dulu. Bintang. Artinya secara personal, Pak Ahmad Doviri akan dengan Kapolri itu bisa berdialog secara... Ya, dan saya pikir Presiden harus ngambil alih ini, karena karakter Ahmad Doviri adalah bukan fighter, dia ilmuwan. Jadi kalau Presiden lambat mengambil keputusan membentuk tim reformasi dan tidak tegas, maka ditelikung oleh tim reformasi yang dibentuk. Ya, sementara tim itu kan juga dikepalain oleh Gubernur PTIK, seorang profesor juga, seorang ilmuwan juga. Ya, tapi kan gimana pun juga, kalau aparat di bawah komando dong. Ya. Kita artinya tahu. laporannya... Ya, mereka atas ini ubah nih, diubah. Nggak ada. Asal komandan senang. Ya, bukan asal komandan, memang etikanya begitu. Nggak ada. Etikanya begitu ya? Nggak ada. Kalau di sipil kan boleh kita berdebat. Kita di Warna Kamlas boleh berdebat, tapi kalau ada perintah pangkat ya nggak bisa. Clear.